Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang materi berani menegakkan kebenaran dan kejujuran. Materi ini ada di kelas 11 SMA atau SMK pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi jika ini bermanfaat untuk kamu sebagai penambah wawasan dan memperbaiki akhlak, kamu wajib mempelajarinya. Profil saya ada di belakang slide ini ya. Nah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan sholiha. Amin. Pada video ini kita akan membahas tentang definisi syaja'ah dan jujur, dalil tentang syaja'ah dan jujur, pentingnya syaja'ah dan jujur, serta hikmah apa yang bisa diambil dari perilaku syaja'ah dan jujur. Setelah mendengar dan melihat video ini, diharapkan kamu bisa menjelaskan pengertian, membaca dalil, dan menerapkan syaja'ah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan syaja'ah dan mengapa sih kita harus memiliki sifat syaja'ah? Syaja'ah berarti berani membela kebenaran. Syaja'ah memiliki lawan kata yang dalam bahasa Arab disebut jubun atau pengecut. Syaja'ah memiliki makna yaitu memiliki keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara bijaksana dan terpuji dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan. Islam tidak menyukai orang-orang yang lemah atau penakut. Orang yang lemah atau penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup, sehingga gampang putus asa. Ketakutan itu diantaranya karena takut dikucilkan dari lingkungannya. Takut karena berlainan sikap dengan banyak orang, atau takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Anak-anak, ada hadis dan firman Allah yang mewajibkan kita untuk bersifat jujur. Yang pertama adalah hadis. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Dan firman Allah terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 139. Kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 139. Mengatakan yang benar dengan terus terang memang sesuatu yang pahit bila dilihat dari sisi dampak yang bakal muncul. Namun bila dilihat dari sisi manfaat dan izah keimanan, ia menjadi sebuah keharusan. Berikutnya adalah kejujuran. Apa itu kejujuran? Kita pasti sering merasa tidak suka dengan orang yang tidak jujur, bukan? Nah, mari kita mulai dari diri sendiri untuk selalu jujur. Jujur adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, atau berkata hal-hal yang menyalahi pada apa yang terjadi. Lalu mengapa kita diperintahkan untuk selalu jujur? Nabi menganjurkan kita sebagai umatnya untuk selalu jujur. Kejujuran merupakan akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada kebajikan. Setiap kita tentu menginginkan kebajikan itu, bukan? Anak-anak, Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim.
Ada 3 macam jujur. Yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Jujur sesungguhnya berbeda dengan pura-pura. Orang yang pura-pura jujur tidak ikhlas dalam berbuat. Yang kedua adalah jujur dalam ucapan, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat dalam kondisi perang atau mendamaikan dua orang yang bersengketa, atau perkataan suami yang ingin menyenangkan istrinya diperbolehkan untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap hamba berkewajiban menjaga lisannya, yaitu berbicara jujur, dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran atau hal itu sepadan dengan kebohongan. Benar atau jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Dan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah dan melaksanakannya secara terus-menerus dan ikhlas. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, bahkan menyelewengkan kebenaran itu untuk tujuan jahat, ia telah melakukan kebohongan. Kebohongan yang dilakukannya itu telah membawa kepada apa yang dikhianatinya. Hal ini tertuang dalam surah Ali Imran ayat 161. Artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizolimi. Quran Surah Ali Imran ayat 161. Oke, kita lanjut. Lantas apa hikmah berperilaku jujur? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk berperilaku jujur. Tentu saja perintah ini mengandung hikmah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yuk kita simak. Hikmah yang pertama adalah perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena memang kita tidak berbohong. Hikmah yang kedua adalah mendapat kemudahan dalam hidup. Rasulullah adalah salah satu contoh pedagang yang jujur, sehingga ia memperoleh keuntungan yang banyak saat berdagang. Rasulullah tidak pernah menipu dalam mendeskripsikan barang dagangannya. Tidak sumpah yang berlebihan, jujur dalam timbangan dan takaran. Kita lanjut ya anak-anak. Dan hikmah yang ketiga adalah selamat dari azab dan bahaya. Dalam falsafah Jawa sering kita dengar, jujur mujur bakal makmur, yakni orang yang senantiasa berbuat jujur akan selalu beruntung dan makmur, sebab dapat menjadi panjang umur dan tidak dihantui dengan penyakit ujur. Next, hikmah yang keempat adalah membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu sendiri akan menuntun kita ke surga. Hikmah yang terakhir atau yang kelima yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Apa sih hal yang membahagiakan selain dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya? Nah, tunggu apa lagi? Mari kita didik diri kita terlebih dahulu untuk selalu berlaku jujur, mulai dari sekarang, saat ini, dan dari diri sendiri. Ada kisah menarik, semoga bisa menjadi motivasi bagi kita untuk selalu jujur.
Judulnya adalah Jujurlah, maka kamu akan untung di dunia dan mendapat pahala di akhirat. Diceritakan ada seorang soleh yang selalu mewasiatkan kepada pekerjanya untuk selalu meminta kepada para langganannya agar diberitahukan kalau ada barang dagangannya yang cacat. Setiap kali ada pembeli datang, ia meminta untuk mengecek barangnya terlebih dahulu. Suatu hari seorang Yahudi datang ke tokonya dan membeli sehelai baju yang ada cacatnya. Pada waktu itu pemilik toko tidak ada di tempat, sementara Yahudi tidak mengecek baju itu terlebih dahulu dan keburu pergi. Tidak lama kemudian, pemilik toko datang dan menanyakan perihal baju yang cacat tersebut. Maka dijawab oleh pekerjanya, baju itu telah dibeli oleh seorang Yahudi. Lalu pemilik toko itu bertanya perihal Yahudi tadi, apakah ia sudah mengecek cacat yang ada pada baju itu? Lalu pekerja tadi menjawab, belum. Pemilik toko bertanya lagi, sekarang mana dia? Dijawab kembali, ia sudah pergi bersama rombongan dagang. Seketika itu pula sang pemilik toko membawa uang hasil pembayarannya dari baju cacat itu. Lalu ia mencari rombongan dagang yang dimaksud dan baru mendapatinya setelah menempuh perjalanan 3 hari seraya berkata, "Hai Fulan, tempo hari kamu telah membeli selai baju yang ada cacatnya. Ambil uang kamu ini dan berikan baju itu." Yahudi itu balas menjawab, "Apa yang menyebabkan berbuat sampai sejauh ini?" Lelaki itu menimpali Islam dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapa yang menipu bukan berasal dari umatku." Yahudi balik menimpali, "Uang yang aku bayarkan kepadamu juga palsu, maka ambillah uang 3.000 ini sebagai gantinya dan aku tambahkan lagi lebih dari itu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Kisah ini diambil dari buku 100 Kisah Teladan Tokoh Besar karya Muhammad Said Nursi dan Qasim Abdullah Ibrahim. Nah, pasti kamu punya kisah yang bisa menjadi contoh untuk selalu jujur, baik itu kisah orang lain maupun kisah kita sendiri yang kamu temukan dalam kehidupan nyata. Terima kasih sudah menyimak slide ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.